Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam hari ini di Majelis Rois Tandaker. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kita akan melanjutkan malam ini kajian kitab Tarbiyatul Aulad yang pertemuan kedua. Pertemuan pertama sudah membahas mulai dari akad pernikahan, lalu juga di akhir ada dorongan untuk mengasihi anak. Hari ini akan dilanjutkan oleh Ustadz Wido Supraha. Buat Bapak Ibu sekalian, sedikit saya menyampaikan kurikulum vitae dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Wido Supraha. Beliau adalah Wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah MUI Pusat, juga dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana dan di Ilmu Khaldun University Bogor, dan banyak juga aktivitas lainnya, juga narasumber beberapa banyak kajian. Itu adalah pendidikan terakhirnya S3 Pemikiran dan Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Terima kasih Ustadz Wido yang sudah bersedia menjadi narasumber di kajian Rois Tandaker ini. Sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Semoga majelis kita ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan Ustadz Wido untuk memulai kajiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian rahmat Allah berkahnya dicurahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan nikmat Allah sempurna semua kebaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan salawat kepada Nabi kami yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini Ibu Aisyah belum bisa dengar suara audionya. Mungkin dites. Alhamdulillah, pada materi kita terakhir masih dalam mengkaji kitab Tarbiyatul Aulad, ya, di mana pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampai pada kemarin 6 ya. Oh, bukan yang ini. Sebentar. Ini cara sebentar. Saya lagi menyesuaikan dulu. Ini batalin share screen gimana ya? Klik lambang screen itu, Bang. Lambang gambar Screen. Sebentar. Live screen. Atau antum batalin saja. Gimana cara ini? Ya. Ini continue sharing. Kalau sekarang apa yang muncul?
Sekarang masih yang adab berkeluarga itu judul file. Oke. Berarti belum pindah. Ada di gambar mic, lalu gambar kamera, di sampingnya gambar screen itu Tat. Kalau hijau diklik jadi enggak. Oke. Sudah. Alhamdulillah. Go to meeting ya. Ini. Oke, share screen lagi. Ada di sini. Bentar. Saya tutup dulu. Iya. Ya, apa yang muncul sekarang? Ya, dorongan mengasihi anak 2, strip 5. Baik. Terakhir kita sudah sampai yang ini ya. Sampai yang Ya. ini ya. Yang ini sudah ya? Yang 25 belum. Yang terakhir 15 ya ini. Oke, setelah 5. Baik. Supaya kita lengkap, kita coba selesaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi slide ini adalah berbicara tentang bahwa manusia itu sebenarnya dihadirkan punya sifat mengasihi anak. Nah, menariknya ketika Islam itu hadir, Islam itu justru mengenalkan sesuatu yang sebenarnya ada dalam jiwa mereka tapi hilang gitu. Dan kemudian itu dikenalkan dan dikuatkan. Makanya disebutkan di sini bahwa Islam itu dorongannya mengasihi anak. Ya, agar kemudian para ayah bunda semakin menyadari bahwa dia itu sebagai orang tua pertama kali kalau bicara parenting adalah mengasihi anak. Ya. Karena kadang-kadang banyak orang tua yang lebih sabar mendidik anak orang lain daripada anaknya sendiri. Ya. Padahal seharusnya ketika dia didorong mengasihi anaknya sendiri, harusnya dia lebih lembut kepada anaknya dibandingkan anak orang lain seharusnya. Dan kemarin kita mulai dengan pesan-pesan agama tentang hakikat anak itu seperti apa. Dia perhiasan kehidupan dunia, dia datang adalah sebagai bantuan dari Allah, dia datang sebagai pelipur lara, dan kemudian pesan-pesan kasih Rasulullah untuk mengasihi anak kita, kemudian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi anak-anak kita seandainya kita tidak menyayangi mereka. Maka itu jangan hilangkan kasih sayang dari kalbu kita. Nabi pun meneladani mencium Hasan bin Ali. Ya, Nabi pun mengatakan kalau orang tua itu punya sifat kasih, maka itu akan mengundang kasihnya Allah. Dan di antara bentuk kasih sayang yang ditanamkan kepada jiwa manusia adalah ya dia wajar menangis selama tidak berlebih-lebihan sebagaimana Nabi pun menangis ya pada anak yang menjelang ajal. Kemudian sifat kasih itu pun diperkenalkan bahwa sebenarnya telah ditanamkan Allah pada setiap jiwa. Hanya saja dulu orang-orang pra-Islam itu sering karena dia tidak punya sumber ilmu akhirnya menutupi kebenaran ini. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang keras gitu ya. Kemudian kasih Allah hanya pada yang memberi kasih. Nah, ini di antara banyak dalil. Nah, berikutnya malam ini kita mengingat kembali bahwa ketika Islam itu datang, yang namanya perempuan itu tidak dianggap di mana di Jaziratul Arab. Karena mereka kan memang secara tabiat nggak bisa berperang gitu. Dan kalau kemudian mereka tertangkap itu memalukan suku gitu. Sehingga daripada mereka tertangkap, mendingan dibunuh saja hidup-hidup, kira-kira gitu pelajaran awalnya. Nah, narasi itu keliru, ya, narasi itu keliru. Sehingga Nabi pun akhirnya mengubah paradigma seperti itu dan mulai saat itulah yang namanya wanita akhirnya dimuliakan. Mulai dari kalau dia tidak boleh diperjualbelikan, kalau dia budak maka ada janji yang besar bagi mereka yang memerdekakannya. Kalau dia nikah sekarang hendaknya diberikan mahar yang sangat pantas. Kalau dia
ditinggalkan orang tuanya atau saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, dia mendapatkan warisan gitu ya. Dan paradigma orang Arab yang tadinya malu dan marah kalau punya anak perempuan, akhirnya mulai diubah untuk mencintai anak perempuan dan diberikan dorongan-dorongan agama. Nah, karena itu perbincangan mencintai anak perempuan menjadi khusus ya, bukan mencintai anak laki-laki, karena anak laki-laki sudah pasti dicintai di masa awal itu. Nah, di antara narasinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah, yaitu surat kelima ayat ke-8, perintah besarnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah wahai orang tua, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, ini perintah secara umum. Tapi kalau kita punya anak laki-laki, anak perempuan, sama, berlaku adillah. Karena itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibn Hibban, ya kata Nabi, i'dilu baina abnaikum. I'dilu baina abnaikum. I'dilu baina abnaikum. 3 kali diulang oleh Nabi. Berlaku adillah kalian di antara anak-anakmu. Berlaku adillah kalian di antara anak-anakmu. Berlaku adillah kalian di antara anak-anakmu. Nah, tentu yang disebut berlaku adil bukan berarti kemudian setara atau dalam pengertian harus sama ya, karena sama itu belum tentu adil. Ya, seandainya persamaan itu adil, maka tidak sama berarti tidak adil. Bukan. Adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai porsinya, sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu berlaku adil. Kalau kita tinggalkan bimbingan Allah, maka lawan adil itu adalah zalim gitu. Berikutnya yang kedua adalah agama ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang masih membenci lahirnya anak perempuan, sebagaimana Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 58 hingga 59 disebutkan bahwa ala sa'ama yahkumun. Buruk sekali, ketahuilah oleh kalian wahai orang-orang Arab di masa dulu, buruk sekali ketetapan kalian itu. Maksudnya apa? Ayat itu kan ayat panjang yang bercerita tadi. Kalau mereka dikasih kabar, selamat ya istrimu melahirkan anak perempuan. Itu mereka bukan malah bahagia dikasih itu. Justru itu berita yang membuat mereka hitam mukanya. Ya. Dia sangat marah. Dia ingin sembunyikan dirinya dari orang lain. Dan dia harus memilih. Apakah aku akan membesarkan anak perempuan ini, merawatnya dengan menanggung kehinaan, atau aku menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Pilih yang mana? Sampai seperti itu pilihannya. Ya, sampai seperti itu pilihannya. Jadi luar biasa. Ya, bagaimana kemudian orang-orang dahulu sampai merah padam. Itu karena paradigmanya yang diubah. Ya, itulah yang namanya paradigma kesukuan, paradigma adat, kebiasaan. Manakala itu tidak dibangun di atas ilmu, maka akhirnya mereka terbangun di atas hawa nafsu gitu. Ya. Berikutnya yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala katakan cintailah semua iroda Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cintailah semua iroda Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah katakan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inasan wa yahabu liman yasha uzzukura aw yuzawwijuhum zukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia berikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Bahkan kalau Dia kehendaki, Dia anugerahkan baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau Allah juga berkehendak, Dia akan jadikan mandul ya seorang wanita itu. Semua itu adalah iradah namanya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah bahwa selalu ada kebaikan di balik semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah.
Allah katakan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala. Jangan pernah kalian mati dalam kondisi berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi berprasangka baiklah karena orang itu dibangkitkan sesuai persangkaannya kepada hambanya, gitu ya. Dia akan dibangkitkan bersama persangkaannya kepada hambanya. Ya. Berikutnya adalah dorongan dari banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu. Kata Nabi, siapapun yang dia merawat dua orang anak wanita hingga balik, hingga dewasa, maka nanti pada hari kiamat itu dia akan dekat dengan Nabi seperti ini. Nabi merapatkan jari jemarinya. Ya, kalau dia tumbuh besarkan dua anak perempuan dengan penuh cinta kasih, maka nanti akan dekat dengan Nabi seperti ini, dekat sekali. Ya, sambil menggenggam jari jemarinya. Ini tentu adalah satu motivasi dari Nabi SAW yang membuat akhirnya banyak orang-orang Arab akhirnya mulai berubah satu persatu. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, man kana lahu thalasu banatin au akhawatin au bintani au akhtani fa ahsana suhbatahunna wattaqallaha fihinna dakhalal jannah. Siapapun yang punya 3 anak wanita atau 3 saudara wanita atau 2 anak wanita atau 2 saudara wanita, ya, atau 2 saudara wanita. Kemudian dia perlakukan secara baik. Ya, dirawat dan bersabar terhadap mereka dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dia pasti nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, ya. Jadi balasannya adalah jannah, ya. Berikutnya adalah bahwa 2 anak wanita atau 2 saudari wanita yang dikasihinya itu akan memasukkan dia ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita tidak punya 2 anak wanita, tapi kita punya 2 saudari wanita, maka muliakan saudari wanita kita itu, gitu ya. Nah, ini dorongan bagaimana mencintai anak-anak perempuan. Berikutnya, agama ini juga menjelaskan tentang hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai musibah terkait dengan anak-anak kita, ya. Kadang-kadang ya, kalau Allah berkehendak, ya, Allah uji sebagian keluarga-keluarga di dunia ini dengan kematian anaknya. Mungkin ada yang mati ketika di dalam kandungan, ada yang mati ketika sudah besar, atau ada yang sudah dewasa tapi dia wafat lebih dulu, gitu ya. Nah, maka pelajarannya adalah, kata Nabi, engkau bersabar. Bersabar atas kematian anakmu dan selalu istirja. Maka kalau engkau lakukan itu, maka engkau akan dibangunkan Baitul Hamd. Ya. Apa itu istirja? Istirja itu adalah kalimat di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 155, ya. Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya aku milik Allah dan sesungguhnya aku akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus selalu menghadirkan kebahagiaan di balik semua musibah yang kita lalui. Karena sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib min. Barang siapa yang orang itu ingin ditingkatkan kebaikannya, diperbanyak kebaikannya, orang itu akan diuji dengan musibah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu musibah itu adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat manusia. Ya, boleh jadi anak itu dipanggil oleh Allah sebelum balik. Alhamdulillah. Jangan-jangan kalau anak itu tumbuh besar dewasa, dia malah akan menyulitkan kita dalam masalah agama. Ya. Justru ketika dia diwafatkan Allah dalam kondisi belum balik, belum punya dosa, tentu itu adalah kebaikan bagi anak tersebut dan kita akan berkumpul dengannya kelak. Gitu. Maka suatu ketika kata Nabi SAW, idza mata waladul abdi qala Allah azza wa jalla li malaikatihi qabattum walada abdi. Jika anak seorang hambaku mati, maka Allah
berfirman kepada para malaikatnya, "Wahai para malaikat, apakah kalian telah mematikan anak tersebut?" Fayaqulun na'am. Malaikat pun berkata, "Iya." Fayaqul, kemudian Allah berfirman, "Qabattum samrata fuadihi?" Apakah kalian telah mematikan buah hati orang soleh ini? Fayaqulun na'am. Malaikat itu pun berkata, "Na'am." Allah pun berkata, "Fayaqul madza qala 'abdi?" Ya, apa yang dikatakan hambaku itu ketika engkau ambil anaknya? Fayaqulun hamidaka wastarja'a. Sungguh ya Allah, hambamu itu ketika anaknya diambil, dia malah memuji engkau, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dan kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wastarja'a. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai malaikat, ibnau li 'abdi baitan fil jannah." Bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Beri nama rumah yang engkau bangun untuk hambaku itu dengan nama Baitul Hamdi, yaitu rumah penuh pujian. Jadi Masya Allah. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menjelaskan kepada seorang wanita di masa itu, atau kepada sekelompok wanita di masa itu. Kata Nabi, "Ma min kunna imra'atun yamutu laha salasatun minal walad illa kanu laha hijaban minan nar." Wahai ibu-ibu, tak seorang wanita pun di antara kalian yang diuji Allah dengan wafatnya 3 orang anak kalian, baik laki-laki atau perempuan, kecuali anak-anaknya itu nanti akan menjadi pelindung bagimu, wahai ibu-ibu, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faqalat imra'ah, berkata seorang wanita, "Wasnan, kalau cuma 2 orang yang mati bagaimana ya Rasul?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasnan, 2 orang pun sama. Dia akan menjadi hijab pelindung baginya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah, ya. Berikutnya, kematian 2 anak kecil yang belum baligh, ini dia akan mengajak kedua orang tuanya nanti ke jannah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man mata lahu salasatun minal walad, fahtasabahum dakhalal jannah." Siapapun yang mengalami kematian 3 orang anaknya dan dia ridho betul, maka orang itu akan masuk ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Qulna, berkata para sahabat seperti Jabir, ya Rasulullah, ya wasnan, kalau cuma 2 orang anak laki-laki atau cuma 2 orang anak bagaimana ya Rasul? Qala wasnan, berkata Nabi SAW, ya 2 orang pun sama saja. Nah, karena itu kemudian bersabarlah, dan bersabar itu apa? Bersabar itu adalah pada kesempatan yang pertama. As-sabru inda sadamatil ula. Kita ingat suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, kemudian dia melihat ada seorang ibu-ibu sedang memeluk kuburan. Ternyata kuburan itu masih basah, di mana anak putrinya wafat dan baru saja dikuburkan. Dia pun menangis memeluk kuburan itu. Maka Nabi SAW pun datang, dikatakan ya bahwa wahai ibu, ya bersabarlah atas ujian ini. Tetapi kemudian ibu itu belum tahu, ya, bahwa kemudian ibu itu belum tahu bahwa yang berbicara itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dia katakan, "Pergilah engkau tidak tahu bagaimana rasa sakit yang ada di dalam hatiku ini." Gitu. Maka kemudian Nabi pun berangkat. Ya, disuruh pergi, Nabi pergi. Ada sahabat yang kemudian bertemu kepada ibu itu, "Wahai ibu, yang engkau usir itu adalah Nabi kita." "Oh begitu." Maka ibu itu pun lari. Ya, dia lari masuk ke arah Nabi, dan dia tidak temukan ada penjaga di rumah Nabi. Kemudian dia pun masuk ketemu Nabi, dia minta maaf kepada Nabi. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi memaafkan. Tapi persoalannya adalah orang yang tidak sabar pada kesempatan pertama,
dia menghilangkan kesempatan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah disebutkan as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu adalah pada kesempatan yang pertama, ya. Sabar itu adalah pada kesempatan yang pertama. Sebentar. Baik. Berikutnya, karena itu Allah akan berkahi kesabaran kedua orang tua atas musibah kematian dengan yang lebih baik. Ya, dengan yang lebih baik. Ya, suatu ketika, ya, Nabi SAW pernah berfirman, ya. Kata Nabi SAW, ya, sigharuhum da'amisul jannah yali ahaduhum abahu aw qala abawaihi fa ya'khudhu bi nahiyati thawbihi aw yadihi kama akhadha bisanifatin thawbika hadha fala yufariquhu hatta yudkhilahu Allahu wa iyyahul jannah. Anak-anak kecil mereka tidak akan pernah berpisah dengan surga karena salah seorang di antara mereka akan bersama kedua orang tuanya. Ia akan menuntun kedua orang tuanya dengan sudut bajunya atau dengan sudut tangannya. Sebagaimana aku memegang ujung bajumu ini, kata Nabi. Ia tidak akan meninggalkannya hingga Allah memasukkannya dan dirinya ke dalam surga. Artinya, anak-anak kecil yang mati, ketika dia nanti di jannah, dia nggak akan masuk surga sebelum bersama kedua orang tuanya. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Ma min muslimaini yamutu lahuma salasatu minal walad lam yablughul hinsa illa ji'a bihim yaumal qiyamati hatta yufaqu ala babil jannah." Tidak ada di antara dua orang muslim yang kematian tiga orang anaknya yang belum mencapai masa baligh kecuali nanti pada hari kiamat anak-anak mereka itu akan didatangkan kembali. Hingga ketika tepat anak-anak itu berada di depan pintu jannah, mereka pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu al-jannah. Anak-anak, kalian masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kalian masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata mereka? Hatta yadkhula abauna, ya Allah. Kami akan masuk ya Allah sampai kami masuk bersama bapak-bapak kami ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata antum wa abaukum. Ya sudah, masuklah kalian bersama ayah-ayah kalian. Nah, ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam At-Tabarani, ya. Jadi karena itu penting bagi kita untuk menghadirkan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kisah yang menarik sekali tentang sifat sabar, ya, dari satu keluarga yang bisa diteladani, ya, yaitu keluarganya siapa? Keluarganya Abu Thalhah, ya, keluarganya Abu Thalhah. Jadi ketika Abu Thalhah pulang, ya, jadi begini ceritanya. Suatu ketika Abu Thalhah itu keluar dari rumah untuk keperluannya, bekerja atau sejenisnya, dan dia meninggalkan dia meninggalkan anaknya dalam kondisi sakit. Dan dia titipkan sama istrinya untuk merawatnya. Dan dia sangat mencintai anak tersebut. Tapi qadarullah, ternyata ya anaknya Thalhah itu akhirnya wafat ketika Abu Thalhah sedang berada di luar rumah. Dan nanti ayahnya itu pulang ya malam hari dia pulang. Kemudian ditanyalah kepada istrinya, ya, bagaimana keadaan anakku, wahai Ummu Sulaim? Ya, kata Ummu Sulaim, ya, anakmu tenang seperti sedia kala. Nah, ini menarik. Ini cerita kisah tentang Ummu Sulaim, bagaimana dia mampu mengkondisikan jawaban yang terbaik karena suami itu sedang baru pulang dari tempat yang jauh, tentu ada banyak masalah dan seterusnya. Dia ingin menjawab dengan jawaban yang menenangkan suaminya, dalam pengertian dia dahulukan dulu. Dia ciptakan kondisi yang tepat sampai dia bisa mendengar berita yang berat itu. Ya, jadi begitu Abu Thalhah pulang,
Dia tanya, bagaimana kabar anakku? Dijawab oleh Ummu Sulaim, ya anakmu tenang seperti sedia kala. Padahal ini kalimat majaz yang artinya anakmu sudah wafat sama seperti sebelum dia hidup di muka bumi ini. Ya. Sementara Abu Thalha memandang, oh berarti anakku sudah sehat karena anakku sudah tenang. Maka Ummu Sulaim pun malam itu berpakaian yang terbaik. Cantik sekali Ummu Sulaim malam itu. Dia pun menghidangkan makanan yang terbaik. Makanlah suami yang sudah lapar ini, yang sudah lelah bekerja dari di luar. Makan bersamanya, bercanda. Sampai kemudian selesailah malam itu di dalam kamar. Setelah selesai semua kebutuhan suami diperoleh semuanya, ya, dan dirasa sudah siap mendapatkan berita yang menyedihkan itu, maka kemudian Ummu Sulaim pun mengatakan, wahai Abu Thalha, bagaimana pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan suatu pinjaman? Apakah yang meminjam itu boleh menolak orang yang meminjam itu? Artinya orang yang meminjamkan itu pengen ngambil lagi pinjamannya. Apakah kita yang meminjam ini boleh menolak? Kan itu haknya dia. Kata Abu Thalha, ya tentu saja tidak, gitu kan. Tentu saja tidak. Nah, kemudian Ummu Sulaim pun berkata, ya, demikian pula wahai Abu Thalha dengan anakmu. Anakmu ya tadi siang telah wafat. Maka mintalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bersabarlah wahai Abu Thalha. Allah akan berikan pahala yang banyak untuk kita. Tapi Abu Thalha pun marah. Ya, kata Abu Thalha, kenapa engkau selama itu menyampaikan anakku sudah wafat? Kenapa enggak begitu aku pulang langsung aku disampaikan? Kenapa kita harus berjunub dulu? Ya, aku makan dulu dan seterusnya. Maka beliau pun marah betul kepada istrinya dan kemudian mereka berdua pun meminta mediasi kepada Nabi SAW akan masalah ini. Kata Rasul SAW, Rasul pun tersenyum, ya, menenangkan Abu Thalha, ya, dan Rasul pun mendoakan. Apa kata Rasul dalam bunyi doanya? Barakallahu lailatakuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Artinya, ya, junubnya kalian berdua itu, ya, Allahumma barik lahuma. Mudah-mudahan Allah memberkahi keduanya. Doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak lama setelah itu Ummu Sulaim pun hamil dengan sebab malam itu, dan kemudian lahirlah seorang anak yang soleh yang diberi nama Abdullah. Yang memberikan nama Abdullah itu langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian salah seorang di antara golongan Ansar bersaksi, aku melihat 7 orang anak, ya, yaitu anak-anaknya dari si Abdullah ini. Ya, jadi Ummu Sulaim nanti punya anak namanya Abdullah karena malam itu, ya. Dan Abdullah itu punya anak nanti 7 orang. Dan 7-7-nya anak Abdullah itu semuanya mahir membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Dan itu semua difahami oleh orang-orang Ansor sebagai berkah dari doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul berdoa, Allahumma barik lahuma. Semoga Allah memberkahi mereka berdua. Ya, bahkan ya dari sinilah kemudian lahir generasi-generasi terbaik berikutnya. Ya. Karena itu sebagai orang tua kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu melewati semua musibah yang mungkin diujikan kepada kita. Ya, di antaranya dengan bunyi doa Allahumma hawwin alaina masaibad dunya. Ya Allah, ringankanlah kami agar dapat menanggung beban musibah dunia. Waraddina biqadaika wa qadarik. Berikanlah kami kemampuan untuk ridho atas qada dan qadarmu. Wa tawallana fid dunya wal akhirah. Pimpinlah kami ya Allah di dunia dan akhirat. Fa innaka khairul mutawallina ya rabbal alamin. Karena engkaulah sebaik-baik pemimpin wahai Rabb sekalian alam atau semesta alam, gitu ya. Baik, berikutnya adalah ya dalam mendidik, mencintai anak-anak kita, maka hendaknya kita selalu mendahulukan Islam di atas segalanya. Ya, hendaknya kita selalu mendahulukan Islam di atas segalanya. Ya. Hal ini agar kemudian anak-anak itu tidak menjadi jadi begini, agar jangan kemudian anak-anak itu didahulukan daripada agama kita sendiri.
Justru anak-anak kita itulah yang harus diarahkan untuk berada dalam kecintaan atau naungan Islam ini, gitu ya. Dan mereka tentu khawatir jangan sampai kita punya anak. Nah, anak ini bisa membawa kepada kita investasi terbaik. Tapi anak itu juga bisa jadi fitnah. Ya, makanya dalam banyak ayat Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu contoh dalam Quran surah Al-Anfal ya, dalam Quran surat Al-Anfal ya. Allah katakan wahai orang-orang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya. Waspadailah jangan sampai keluargamu, ya, anak-anakmu, hartamu menjadi ujian bagimu, gitu. Sampai seperti itu. Nah, maka mereka diajarkan mencintai anak, tapi mereka juga diajarkan untuk tidak terjebak pada kondisi menjadikan anak itu justru menurunkan kualitas iman mereka, Islam mereka, ihsan mereka. Ya. Contoh misalkan, ya, kisah tentang para mujahid dulu. Ya, bagaimana para mujahid dulu telah menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa namanya dalam satu pesan ya. Dalam satu pesan dari Ubadah bin As-Samit di depan Raja Muqawqis di Mesir saat ditakut-takuti oleh Raja Muqawqis, kami ini kuat loh, ya. Apa kata Ubadah ya? Bahwa kata beliau, kami ini diajarkan untuk berkorban, ya. Kami tidak akan mundur meskipun engkau takut-takuti kami bahwa keluarga kami akan kehilangan kami. Karena masing-masing kami para pejuang Islam ini telah menitipkan keluarga dan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kami di sini hanya berjihad di jalan Allah, memenangkan agama Allah. Dan satu di antara ayat yang memberikan menjadi motivasi bagi kami, kata Ubadah bin As-Samit, adalah Quran surat At-Taubah ayat ke-24. Ketika Allah katakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah jika orang tuamu, ya, anak-anakmu, saudaramu, istri-istrimu, ya, keluargamu, kekayaanmu, perniagaanmu, ya, rumah tempat tinggalmu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan gara-gara itu engkau meninggalkan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan itu perbuatan yang fasik dan Allah tidak suka dan tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Jadi mereka diajarkan mencintai Allah dan mencintai anak-anaknya, tapi mereka juga diajarkan untuk mendidik anak-anaknya juga agar punya ruhul jihad, dan itu bagian dari penanaman adab itu. Ketika anak-anak tumbuh besar dengan semangat motivasi sebagai pejuang agama, ya. Dan kita juga lihat ya bagaimana kisah tentang Hasan al-Banna rahimahullah taala, seorang dai di Mesir ya yang sangat terkenal karena dia membangun gerakan besar di seluruh dunia ini. Ketika anaknya Saiful Islam, ini yang paling kanan ini foto Ahmad Saiful Islam ya, ketika beliau kecil itu dikisahkan beliau pernah sakit ya, pernah sakit parah. Tetapi Hasan al-Banna dia harus bersama umat karena ada hal yang sangat penting bagi dia untuk keluar ya bersama umat ini untuk perjuangan gitu ya. Maka istrinya mengatakan, wahai suamiku, tinggallah malam ini, nggak usah berangkat. Ya. Apa kata Hasan al-Banna sambil membawa tasnya, dia katakan, wahai istriku, jika Allah anugerahi kesembuhan kepada anakku, maka segala puji hanya miliknya. Tapi jika Allah mentakdirkan anak kita wafat, maka kakeknya atau ayahku, dia sudah tahu bagaimana mengurus jenazahnya. Maka kemudian dia pun, Hasan al-Banna, keluar dari rumahnya dan sambil mengucap qul in kana aba'ukum wa abna'ukum dan seterusnya dari Quran surat At-Taubah ayat ke-24 tadi ya. Dan karena itu standar iman adalah ketika perjuangan Islam didahulukan daripada kepentingan keluarganya. Ini penting.
Banyak sekali hadis yang menjelaskan dalam masalah ini, ya, bahwa standar iman seorang muslim itu adalah ketika Islam didahulukan daripada keluarganya. Ya, ini bukan berarti kemudian kita sedang mengajarkan untuk menyanyiakan keluarga kita atas nama perjuangan Islam, bukan. Tapi di sini ada pelajaran bagaimana kita mendahulukan Islam dan atau kepentingan yang lebih besar, ya tentu saja dengan memastikan bahwa keluarga kita tetap berada dalam kondisi yang aman, dilindungi, dan tahu apa yang harus dilakukan. Sebagaimana tadi kita lihat kebiasaan-kebiasaan para sahabat dan orang-orang soleh yang kemudian dia tahu bahwa kepergiannya hanya persoalan bahwa dia tidak akan berada di sisi anaknya kalaupun anaknya sampai wafat. Hanya persoalan itu. Tapi bagaimana kondisinya, ekonominya itu tetap harus diperhatikan. Baik, berikutnya ya, dorongan mengasihi anak itu bukan kemudian kita tidak tidak mau melarang ya atau tidak menghukum anak-anak kita kalau dia salah. Itu juga keliru. Ya, bahkan saya dengar ada yang mengatakan bahwa tidak boleh kita mengatakan jangan kepada anak-anak kita. Ya, karena itu akan mengurangi cinta kasih. Nah, itu bukan konsep Islam. Ya, dalam Islam itu kata jangan, melarang itu nggak ada masalah. Selama proporsional, artinya pelajarannya bukan jangan selalu, ya. Jadi selalu jangan, ya. Tetapi ya bercampur antara bimbingan, nasihat, larangan. Makanya disebut ada amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak dan mencegah atau melarang, gitu ya. Dan itu adalah wujud cinta kasih. Ya, anak kita misalkan masih kecil, inginnya permen, ya. Tanda kasih bagi kita adalah melarang dan mencegah anak kita untuk banyak. Anak kita misalkan SD, SMP ingin punya handphone, ya, kita tahu ini tidak akan baik baginya. Kita cegah, kita larang, kita berikan alternatif-alternatif yang baik buat matanya, buat fisiknya dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu menasihati anak sejak kecil termasuk dengan larangan seperti Umar bin Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa menasihati anak-anak di sekitarnya yang dia temui kalau ada kekeliruan. Itu menunjukkan bahwa itu cintanya Nabi. Dan cintanya Nabi itu tidak menghalangi dia untuk mendidik manusia, umur berapapun. Jadi kalau umur masih kecil, bukan berarti apa yang dia lakukan kalau keliru kita biarkan. Karena yang disebut adab itu pembiasaan baik. Ya, kalau orang sudah terbiasa dievaluasi, dia tahu ini benar, ini salah, maka dia juga akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Ya, dan orang-orang ini kalau berkesan dalam hatinya nanti udah besar dia cerita. Ya, dulu di antara sahabat Nabi yang masih kecil pernah melakukan hal-hal seperti ini yang artinya diingatkan oleh Nabi. Di antaranya adalah Umar bin Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Umar bin Abu Salamah, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku masih kecil, aku itu pernah berada di bawah pengawasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada suatu ketika wa kanat yadi tatishu fi safhah, ya. Suatu ketika aku pernah ya menjulurkan tangan kiriku untuk mengambil sesuatu makanan yang ada di atas piring. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam. Ya, perhatikan Nabi memanggil anak-anak itu dengan panggilan yang khusus spesial, ya, bukan namanya, tapi ya gulam, wahai anak gulam itu anak yang bisa dibanggakan, anak yang soleh, kira-kira gitu. Wahai anak soleh, samillah, ya, sebutkanlah nama Allah. Wakul biyaminika, kalau makan dengan tangan kananmu, ya. Wakul mimma yalika, dan kalau makan yang ada di dekatmu saja, ya. Artinya jangan ngambil makanan yang jauh-jauh, kata Nabi SAW. Ya. Suatu ketika lagi contoh lain, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad tentang masa kecil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya suatu ketika pernah pernah minum, ya, pernah bawa minum,
kemudian dia minum yang dia bawa itu. Kemudian di sebelah kanannya ada Abdullah ibni Abbas, ya. Kemudian di sebelah kirinya itu ada seorang yang tua. Maka Nabi pun berkata pada Abdullah ibn Abbas yang waktu itu masih kecil, ya, apakah engkau setuju kalau air minum yang untukmu itu kuberikan untuk mereka? Ya, kata Abdullah bin Abbas waktu itu seperti anak-anak biasa. Wallahi, ya, demi Allah aku aku tidak akan mengutamakan seseorang dengan bagian dariku. Ya, aku tidak akan memberikan, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, maka Nabi pun mulai memasukkan pembelajarannya kepada anak itu tentang bagaimana seharusnya bersikap dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini yang pelajaran pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, Nabi SAW pun melarang, ya, melarang siapa? Contoh anak-anak yang kemudian senang melempar dengan batunya, ya, untuk membunuh buruan, ya, atau untuk ya, katakan untuk membunuh buruan. Kata Nabi SAW, ya, naha Rasulullah SAW, Nabi melarang anak-anak untuk bermain dengan melempar batu, karena ya, lemparan batu itu innahu la yaqtulus sayd. Ya, kalau lemparan anak-anak itu tidak akan, ya, la yaqtulus sayd, tidak akan membunuh buruan, ya. Wala yankaul aduwa, dan juga nggak akan membuat musuh terluka, ya. Nah, ini sekedar untuk menunjukkan bagaimana Nabi SAW kemudian pernah melarang, ya, dan melarang itu biasa sesuai konteksnya kalau memang itu yang terbaik, gitu ya. Yang ketiga adalah mengingatkan anak dengan halus sebagaimana Rasul kepada Ibn Abbas yang tadi, ya. Berikutnya adalah memukul anak, ya, memukul anak jika ia tetap tidak mau sholat di usia 9 tahun. Nah, ini juga pelajaran, ya, pelajaran. Jadi agama itu mengajarkan kita untuk membimbing anak-anak kita sholat mulai umur 6 sampai 9 tahun. Ya. Jadi selama 3 tahun itu bertahap, mulai dari diperkenalkan sholat, mulai dari dibiasakan sholat, sampai umur 9 tahun. Itu di masa Nabi. Kalau di masa sekarang tentu lebih cepat, ya, jauh lebih baik, ya, membiasakannya, karena zamannya sudah berubah, gitu ya. Meskipun Nabi dalam sejarah, ya, dikisahkan tidak pernah jangankan memukul, ya, mengomentari kebandelan anak-anak yang ada di sekitarnya saja Nabi tidak pernah tidak pernah mengatakan kenapa engkau tidak melakukan ini, kenapa engkau memperlambat ini. Nabi nggak pernah melakukan itu, ya, karena dia tahu kondisi kejauhan anak-anak, ya. Dan berikutnya ini kira-kira, ya, slide ini hanya ingin mengatakan, ya, atau muallif Dr. Abdullah Nasir Ulwan hanya ingin mengatakan bahwa mengasihi anak itu bukan berarti kita tidak melarang atau menghukum, ya, atau memboikot, gitu ya, apa-apa yang memang nyata itu keliru dilakukan oleh anak-anak kita, gitu ya. Baik, sampai di sini kita telah menyelesaikan tentang kenapa manusia itu harus mengasihi anaknya, gitu ya. Baik, pada pelajaran selanjutnya, ya, Dr. Abdullah Nasir Ulwan kemudian menjelaskan kepada orang tua, hendaknya mereka juga perlu refresh ulang, ya, tentang hal-hal yang terkait tentang fikih, ya, fikih terkait tentang anak. Dimulai tentang fikih tentang kelahiran, gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa kalau kalian itu ingin punya anak yang soleh, ya, kalau kalian itu ingin punya anak yang soleh, maka mulailah dengan memilih istri yang solihah pertama. Yang kedua, lanjutkanlah ketika kalian itu jima, maka awali dengan membaca doa. Ya, bunyi doanya adalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitanu ma razaqtana. Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitanu ma razaqtana. Ya Allah,
jauhkanlah kami dari gangguan syaitan, dan jadikanlah atau jauhkanlah syaitan itu dari apa yang engkau akan rezekikan kepada kami. Gitu. Maka mudah-mudahan kalau engkau lakukan itu, maka kalian tidak akan mendapatkan atau kalian akan mendapatkan anak yang saleh, gitu ya, kata Nabi SAW. Ya, karena itu biasakan untuk membaca doa itu. Kemudian hendaknya kalau ada saudara kita ya melahirkan, maka ucapkanlah selamat kepadanya. Ya. Ucapkanlah ucapan selamat kepadanya. Berikanlah kabar gembira kepadanya. Sebagaimana para malaikat pun memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Zakaria alaihissalam, memberikan ucapan selamat kepada mereka bahwa mereka akan segera mendapatkan sesuatu yang mereka telah rindukan. Ya. Yang kedua, hendaknya orang tua itu mengumandangkan azan dan iqamah ketika kita punya anak. Ya. Jadi ketika misalkan para ayah, baik sekali ketika istri melahirkan kita berada di sampingnya. Ya. Kemudian ketika anak kita lahir, itu biasanya anak akan menangis. Ya. Setelah diproses, kemudian dia akan menangis. Ya. Di antara para ulama mengatakan karena dia sedang dicubit oleh syaitan, ya, sehingga dia menangis. Dan coba ya pastikan bahwa di antara kalimat pertama yang didengarnya ketika keluar ke dunia ini adalah kalimat yaitu azan dan iqamah. Ya, yaitu kalimat azan dan iqamah. Ya, hendaknya dia mengumandangkan azan. Ya. Dan dalam hal ini Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi uzunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah. Ya, Abu Rafi' mengatakan, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam azan di telinga cucunya, yaitu Al Hasan bin Ali ketika anaknya Fatimah melahirkan Hasan bin Ali. Ya. Dan Nabi SAW juga pernah meriwayatkan bahwa man wulida lahu mauludun fa'azzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurrahu ummus sibyan. Siapa yang baru mendapatkan anak, maka hendaknya dia azan di telinga kanan. Kemudian dia iqamah di telinga kiri. Maka anak yang baru lahir itu ya insya Allah tidak akan mendapatkan gangguan syaitan. Ya. Dia tidak akan, kalau dalam hadis ini disebutkan lam tadurrahu ummus sibyan. Dia tidak akan diganggu oleh ummus sibyan. Ummus sibyan itu adalah hembusan, ya, hembusan angin, ya, atau bisa disebut juga hembusan dari jin, gitu ya. Nah karena itu azan dan iqamah adalah sesuatu yang disyariatkan, ya. Sebagaimana Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam karyanya Tuhfatul Maudud, ya, menjelaskan bahwa kenapa perlu azan dan iqamah, agar suara yang pertama kali diterima oleh manusia adalah seruan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajarkan, mentalqinkan sejak awal, mengenalkan, gitu ya. Yang ketiga, disunnahkan menggosok-gosok langit mulut anak, ya, setelah dilahirkan dengan apa? Bisa dengan madu atau dengan kunyahan kurma, ya. Kalau dulu Abu Musa radhiyallahu anhu qala wulida li ghulamun fa ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku dulu punya anak, aku pun membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim. Nabi memberikan nama anak itu dengan nama Nabi yaitu Ibrahim. Wa hanakahu bitamratin. Kemudian Nabi pun mentahnik dengan kurma, ya, dan kemudian mentahnik itu adalah yang tadi menggosokkan ke bagian langit mulutnya, ya, wada'alahu bil barakati. Kemudian Nabi pun mendoakan agar Ibrahim ini hidupnya penuh dengan keberkahan. Wa dafa'ahu ilayya. Baru kemudian Nabi menyerahkan kembali kepadaku, gitu ya. Berikutnya yang keempat adalah hendaknya kita mencukur rambut kepala anak kita dengan tidak qaza, ya, mencukur rambut dengan tidak qaza. Apa itu qaza? Ya, meninggalkan sebagian rambut panjang dan sebagian rambut lagi pendek, gitu ya. Jadi tidak merata, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita punya anak, maka
mencukur rambut kepala anak itu sehat ya insyaallah ya. Wa zanat Fatimah radhiyallahu anha sya'ral Hasan wal Husain wa Zainab wa Ummi Kulsum fatasaddaqat bi zinati dzalika fiddah. Fatimah dulu telah menimbang rambut anak-anaknya ya, dan seberat rambut itulah kemudian Fatimah bersedekah dengan nilai perak ya, dengan nilai senilai harga perak di masa itu ya. Setelah itu apa namanya? Setelah itu ya, dan bukan setelah itu ya. Dan dijelaskan juga bahwa orang yang apa namanya? Dicukur rambutnya, maka insya Allah itu akan adalah sesuatu yang baik ya. Tetapi jangan kita membuat jambul di rambut kita ketika mencukur itu ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza ya. Rasul telah melarang qaza ya. Qaza tadi ya, meninggalkan rambut sementara selebihnya habis ya, dan itu disebut sebagai qaza gitu. Berikutnya yang kelima adalah tugas kita memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Memberikan nama yang baik. Kapan waktu memberikan nama yang baik? Yang pertama, di hari ke-1 hingga ke-7, 7 hari pertama. Karena kata Nabi SAW, kullu ghulamin rahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Disembelih padanya hari ke-7 dan kemudian diberi nama dan dicukur pada hari itu pula. Nah, ini beri nama itu kapan yang terbaik? Di antara hari 1 hingga hari ke-7. Yang kedua, meninggalkan jangan memberi nama-nama yang buruk ya. Jangan berikan nama-nama yang buruk ya. Tapi berikanlah nama yang baik. Ya, kata Nabi SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti di hari kiamat ya, kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Jadi bisa dibayangkan kira-kira menurut Nabi mungkin ya, kalau nama anakmu itu buruk, nanti nama buruk itulah yang akan dipanggil dan apa namanya? Ya, dipanggil ketika di hari kiamat itu. Nah, kalau begitu nama apa yang paling disukai? Kata Nabi SAW, inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jal Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah yang Maha Perkasa adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini adalah nama yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena itu Nabi SAW itu senang ya kalau ketemu sahabat yang namanya kurang baik, maka Nabi pun mengganti nama-nama itu dengan nama-nama yang kurang baik diganti dengan nama-nama yang baik. Ya, misalkan ya suatu ketika Umar itu pernah punya putri yang dikasih nama Asiyah. Asiyah itu adalah putri yang suka durhaka. Ya, maka kata Nabi SAW, jangan Asiyah namanya. Ganti dengan apa? Ganti dengan Jamilah. Jamilah itu artinya cantik. Ya. Ada dulu yang namanya Aziz. Aziz itu nama Allah. Jangan. Abdul Aziz boleh. Dan kalau kita punya nama Abdul Aziz, jangan juga dipanggil Aziz. Kita punya nama Abdul Somad, dipanggil Somad, ya, apalagi Mamat gitu. Abdurrahman jangan dipanggil Maman. Ya, Abdullah jangan dipanggil Dul. Tapi biasakan panggil dengan lengkap karena itu doa. Abdullah, ya, Abdullah ta'al, ya, Abdullah ke sini. Wahai hamba Allah ke sini gitu ya. Jadi panggil dengan nama yang lengkap, ya. Jadi disebutkan suatu ketika ya apa namanya? Suatu ketika ada seorang sahabat ya. Wallahu alam apakah ini Sa'id bin Al-Musayyib ya, maksudnya ayahnya Sa'id bin Musayyib ya. Jadi Sa'id bin Al-Musayyib ini satu di antara 7 fuqaha di kota Madinah. Dia pernah berkata ya bahwa kakeknya dulu pernah datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada kakeknya. Jadi kakeknya itu sahabat Nabi. Apa namanya? Siapa namamu? Kata kakeknya ini, namaku Hazn. Ya, Hazn.
Hazan itu artinya apa? Sedih. Kata Nabi, enggak. Namamu jangan Hazan. Ganti. Namamu jadi Sahal. Apa itu artinya Sahal? Mudah. Jadi Hazan apa? Sedih, susah. Ya. Ganti jadi Sahal, mudah. Tapi kemudian ya bapaknya itu tidak mengubah namanya. Ya. Namanya tidak diubah. Namanya tetap Hazan. Maka kesusahan yang dialami oleh Hazan itu terus-menerus. Bahkan kata Said ibn al-Musayyib, kami pun cucunya masih merasakan kesusahan itu, gitu ya, sampai seperti itu. Ya. Nah, ada lagi kisah lain, ya. Misalkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Umar pernah ketemu dengan orang, ya. Dia tanya, namamu siapa? Jamrah. Jamrah itu artinya bara api. Namamu bara api? Iya. Engkau anaknya siapa? Anaknya Syihab. Syihab itu artinya cahaya api gitu. Jadi dia namanya bara api, anak dari cahaya api. Oh, anak cahaya api. Anak cahaya api itu dari kabilah mana? Ya, kata beliau dari Harqah. Harqah itu dari kabilah panas kebakaran. Oh gitu. Engkau tinggal di mana? Kami tinggal di Harratin Nur. Harratin Nar. Harratin Nar artinya apa? Di panasnya api. Di bagian mananya? Artinya kalau itu kelurahan itu namanya kelurahan panas api, di jalan apa kira-kira gitu? Kata beliau, kami tinggal di Zatil Lahzan, di intinya bara api. Kata Umar, ketahuilah keluargamu ini benar-benar akan kebakar gitu. Kenapa? Ya, itu semua nama-namanya, tempat tinggalnya, semuanya nama-nama yang buruk. Ya. Dan ternyata keadaan mereka menurut sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya, keadaan mereka memang nggak jauh-jauh beda seperti namanya. Nah, karena itu hendaknya kita memberikan nama-nama yang baik, gitu ya. Berikutnya juga hendaknya kita memberikan gelar yang baik kepada anak-anak kita, ya, memberikan gelar yang baik dan juga menisbatkan kepada anaknya. Kalau orang Arab dulu kan selalu pakai bin. Ya, kalau orang Indonesia nggak pakai bin, boleh juga dipakai namanya. Karena orang yang kemudian menarik kepada anaknya, kepada ayahnya, biasanya dia akan punya kebanggaan, ya, dia akan punya semangat, dia akan punya penjagaan diri, ya, dan seterusnya. Nah, yang ketujuh, ya, hendaknya anak itu diakikah. Ya, hendaknya anak itu diakikah. Setelah kemudian dan kemudian boleh dikhitan, ya, boleh dikhitan. Ya, dan akikah ini paling baik adalah di hari ke-7. Ya, kalau nggak bisa hari ke-7 ya bisa hari ke-14, hari ke-21, atau bisa kapanpun yang dia kehendaki. Yang jelas, ya, akikah itu tidak lagi menjadi sesuatu yang disyariatkan bagi mereka yang pada hari ke-7 tidak mampu. Ya, jadi jangan juga kita memberat-beratkan, ya, karena kita tidak mampu. Tetapi dan juga jangan sampai berhutang, gitu ya. Tapi kalau memang kita masih mampu, ya maka kerjakanlah di hari yang ke-7, gitu ya. Dan kata Nabi, kalau kita punya anak laki-laki, maka disembelih 2 ekor kambing, ya. Dan kalau kita punya anak perempuan, 1 ekor kambing, ya. Ya, itu yang ideal, ya. Yang ideal sebenarnya adalah seperti itu. Nah, berikutnya adalah khitan, ya. Berikutnya khitan. Kata Nabi SAW, hendaknya manusia itu, ya, laki-laki itu dikhitan, dan itu ada hikmahnya. Hikmahnya mencegah penyakit, kanker, dan seterusnya, ya, membersihkan, ya, dan seterusnya. Bagaimana dengan perempuan? Ya, maka perempuan itu tidak diwajibkan berkhitan, ya. Perempuan itu tidak diwajibkan berkhitan, ya. Ya, tetapi hendaknya memperhatikan, ya, agar wanita itu kalaupun dikhitan, ya, ada khitannya berbeda. Dia bukan mengambil sesuatu, tetapi memberikan tanda saja dengan setitik saja. Yang intinya adalah mengingatkan agar dia tidak berlebihan dalam nafsu syahwatnya. Baik, saya kira cukup di sini ya sampai fikih kelahiran, ya. Mungkin kita buka dialog mungkin agar bisa dua arah. Bagaimana Pak Pringgodikdo? Baik Ustadz, jazakallah khairan atas ilmunya. Di chat sudah ada pertanyaan. Oh, ya. Yang pertama,
Izin bertanya kepada Ustadz Wido, bagaimana bentuk menasihati yang tepat pada anak yang sudah dewasa muda, misalnya antara usia 18 sampai 21 tahun. Bagaimanakah contoh nasihat Rasulullah SAW dan salafus salih kepada kelompok usia ini? Misalnya anak laki-laki kuliah di tahun pertama, namun belum mau diajak sholat berjamaah dan belum rutin ke masjid. Demikian, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang sesuatu itu membutuhkan pembiasaan dari kecil, ya. Karena memang hatta ketika kita membiasakan dari kecil saja, boleh jadi akan ada perubahan, ya. Apalagi kalau dia tidak dibiasakan dari kecil. Nah, itu buah dari pembiasaan, ya. Tetapi kalau kemudian kita baru memulai pendidikan sholat itu pada anak kita, ya, ketika dia dewasa, maka awali lagi dengan pembiasaan. Pembiasaan apa? Menanamkan adab, ya, sebelum mengajarkan sholat itu. Jadi yang paling kita dahulukan kepada mereka adalah bagaimana membangun adabnya, ya. Dan ini membutuhkan dialog, ya. Ini butuh dialog khusus dari hati ke hati. Ya, kita perlu buat forum-forum yang khusus, yang agak resmi, ya. Misalkan orang tua ba'da sholat subuh misalkan, ya, mengumpulkan istri dan anak-anak, kemudian melakukan wirid berjamaah, ya, zikir berjamaah. Ya, sebagaimana Nabi SAW membaca zikir pagi dan petang, ya, baca zikir pagi, baca zikir petang untuk perlindungan, dibaca bersama-sama. Ya, kemudian bagus sekali kalau misalkan anak kita mulai biasakan, coba, nah, engkau yang pimpin zikir, maka dia akan pimpin zikir, ya. Setelah itu, setelah berzikir, coba diskusikan tentang bagaimana nikmatnya zikir kepada Allah, ya. Bagaimana nikmatnya zikir, apa yang kau rasakan? Karena zikir itu bukan sekedar menghitung jumlah, ya. Itu terlalu kering, ya. Tapi kita harus misalkan ketika kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah, kita harus kaji dulu apa makna tahlil itu. Ya, jangan-jangan anak kita lupa apa itu terjemahannya tahlil itu. Kalimat tahlil la ilaha illallah itu apa artinya? Bagaimana perasaan kita ketika mengucapkan la ilaha illallah? Seperti apa cara kita membaca la ilaha illallah? Jadi mencoba membawa alam berpikir mereka untuk menikmati olah rasa. Jadi kan manusia itu kan punya akal, jiwa dan jasad. Akal itu olah pikir, kalbu itu olah rasa, ya, jasad itu olahraga. Tiga-tiganya ini bentuk kurikulum. Nah, yang mendorong orang itu mau sholat atau enggak sholat, itu bukan olahraga dan juga bukan sekedar olah pikir, tapi olah rasa. Karena ada orang yang tahu sholat itu wajib, tapi dia nggak bisa ngerjain. Kenapa? Kolbunya sakit. Namanya kolbun marid. Fi qulubi maradun fazadahumullahu maradha. Karena itu kolbu itu harus dibersihkan. Ada riyadhah latihan. Allah katakan, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Quran surat Ar-Ra'd. Ya, orang-orang beriman itu hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hatinya menjadi tenang. Dan sebaik-baik zikir dalam kitab At-Tibyan adalah tilawatul Quran. Ya, kalau tidak dilakukan baru boleh tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan seterusnya. Karena itu mulai menikmati zikir supaya melembutkan jiwa. Yang tadinya dari kolbun marid menjadi kolbun salim. Ya, jadi target kita bersihkan hati. Jadi disiapkan hatinya karena kita ingin menanamkan ilmu. Persis seperti para petani ketika dia ingin menanam sesuatu, yang dia cari bukan bibit yang terbaik dulu, tapi yang dia siapkan adalah kebunnya dulu. Dicangkol dulu, dipupuk dulu, dirapihkan dulu sampai unsur haranya kuat. Maka bibit yang tidak terlalu baik pun akan tumbuh maksimal itu kalau tanahnya sudah gembur. Tapi sebaik-baiknya bibit, kalau tanahnya masih padat, ya, tidak bisa. Jadi kalau kan beda, Al-Quran itu bicara tentang tanah. Kalau tanah gembur, air tuh bisa masuk. Kalau tanah itu padat sekali, air tuh lewat, nggak masuk ke dalam tanah, dia lewat. Nah, kita ingin siraman-siraman ilmu itu nanti akan masuk
gitu. Karena itu dia perlu digemburkan tanah itu. Bagaimana cara mengemburkan? Disehatkan. Nah, maka bentuk-bentuk latihannya adalah dengan apa? Dengan membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya dengan apa? Dengan zikir. Yang kedua, membersihkan hatinya dengan apa? Dengan menjauhkan dia dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengotori hatinya. Ya, misalkan dengan mungkin hatinya kotor karena apa? Terlalu banyak main games, ya. Sehingga emosinya tidak stabil, ya. Atau dia terlalu banyak nonton film drakor misalkan, sehingga dia hidup seperti alam halusinasi gitu ya. Atau dia kemudian apa namanya lebih senang dengan menonton YouTube, games dan seterusnya gitu ya. Jadi mulai kita berikan kesepakatan, kita berikan apa namanya diskusi bersama mereka ya. Jadi kita perlu bangun narasi. Nah, engkau nanti akan menjadi apa? Tujuan hidupmu apa? Ya, jadi kalau hati itu udah mulai bersih, baru kita perkuat apa namanya obatnya. Obatnya dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran bagaimana cara memasukkan obat ini? Di antara caranya adalah setelah kita berzikir, kemudian katakan pertemuan pertama kita bahas tentang zikir. Pertemuan kedua kita tilawatul Quran, tadarus berjamaah. Nah, tadarus berjamaah dari 240 rubu Al-Quran, coba mulai dari setiap pekan satu rubu saja, satu rubu. Rubu pertama itu ayat 1 sampai 25. Kenapa setiap pekan, Ustaz? Kenapa enggak setiap hari? Jangan. Pendidikan itu enggak instan, mengubah orang tuh enggak tiba-tiba, pelan-pelan. Dan jangan terkesan gerubuk-gerubuk, ya, jangan terkesan buru-buru, ya, penuh kesabaran. Ya, Nabi saja melarang mengaji itu tiap hari itu Nabi melarang. Ya. Kenapa? Hati orang nanti bisa agak keras juga gitu ya. Jadi berikan waktu yang cukup. Ya. Katakan sepekan satu rubu. Rubuk pertama itu ayat 1 sampai 25 dari Al-Baqarah kan. Rubuk kedua ayat 2 6 4 3, rubuk 3 4 4 5 9, rubuk 4 60 7 terus per rubuk aja satu pekan. Ayat 1 sampai 25. Diulangi lagi boleh 5. Nah, kemudian kita ajak dialog gimana apa pelajaran yang bisa kita ambil dari rubuk pertama ini. Ya, diajarkan. Oh, dapat pelajaran. Kemudian ba'da maghrib misalkan apa kurikulumnya? Kita bisa ambil kitab Riyadhus Shalihin. Bagus sekali kitab ini. Riyadhus Shalihin. Bab pertama bab tentang ikhlas, bab kedua tentang taubat, ya, bab tiga tentang istiqomah. Udah satu bab aja satu pekan pelajari. Nah, minta anak kita yang membacanya, membuka majelis dia yang membaca dan kemudian dia sampaikan ya ayah bunda adik-adik semuanya alhamdulillah kita sudah membaca Riyadhus Shalihin. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah nah udah ayah bunda nggak usah narasi, diam saja, kita diam. Kita minta anak kita yang menarasikan ulang. Apa sih pelajaran yang bisa diambil? Nah, bahwa kemudian dia telah sampaikan nggak terlalu mendalam, nggak apa-apa. Itu, tapi kita udah tahu itulah daya tangkap dia. Tapi kalau ternyata dia betul-betul nggak bisa menarasikan sama sekali, kita bantu. Gini, kalau saya jadi anto, jadi kamu begini, ya cara menarasikannya. Coba ambil cara pelajaran gimana. Contoh bab taubat. Ya, coba mulai cara menarasikan taubat itu apa, ya kan? Bagaimana keutamaan taubat, cara bertaubat bagaimana, dan seterusnya. Nah, pelan-pelan, ya. Babnya sih tentang belajar hadis, ya. Jadi pelajarannya bukan pelajaran sholat, engkau harus sholat, jangan, ya, karena itu beban. Pelajarannya bukan ayo puasa Ramadan, bukan. Karena perintah-perintah itu kan perintah-perintah belakangan. Ya, dalam pendidikan Islam tuh perintah pertama tuh membuat orang nikmat bersama Islam itu. Kalau mereka sudah paham kenapa mereka harus berislam, mereka akan ingin mengekspresikan cintanya dengan sempurna kepada Allah. Itu namanya diantaranya adalah sholat. Ya, jadi meskipun anak kita udah besar, ya kita ulang lagi caranya. Memang tahapannya begitu, pelan-pelan, bertahap. Ya. Ya. Saya kira itu diantara sedikit yang dapat kami masukkan. Tentu kalau disampaikan lebih jauh akan cukup panjang. Ya. Tetapi kira-kira mulai dari hatinya, kolbunya dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Wido. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ifah. Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana cara mendidik anak saya laki-laki usia 14 tahun yang mudah putus asa. Anak saya sudah ditinggal ayahnya sejak kelas 5 SD. Demikian Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita perlu dialog dengan anak ini, kenapa kemudian dia putus asa. Apa yang menyebabkan dia putus asa, ya? Penyebabnya itu yang harus kita dapatkan, ya. Karena justru anak-anak yang lain ketika dia ditinggal anaknya, ditinggal ayahnya, banyak juga yang kemudian dia fight karena ingin membantu ibunya. Dia tidak ingin ibunya kesepian, dia ingin melindungi ibunya. Itu banyak juga anak-anak seperti itu. Nah, karena itu sekali lagi kita anak di usia SMP dan SMA itu cara dan SMP SMA lah, yaitu transisi ya. Itu cara mendidiknya adalah kita harus betul-betul tidak lagi justifikasi ya, tetapi sudah mulai menjadi teman, mulai belajar menjadi teman mereka. Ya, tetapi tetap jaga kewibawaan. Ya, jangan sampai kita hilang wibawa dari anak-anak kita. Ya, kita tetap dan itu fase di mana kita mulai berdialog dengan mereka dengan santai. Kalau mereka ada kesalahan kita nggak komentari dulu ya. Karena kadang-kadang kalau dia menyampaikan sesuatu kita komentari, akhirnya dia akan jadi malas diskusi dengan kita. Ya kita dengarkan saja dulu. Nanti cara kita membenarkan itu jangan langsung frontal, kita lewat yang lain, cara yang lain gitu ya. Nah, jadi pertama itu. Nah, yang kedua, setelah dia enjoy nikmat dengan kita, ya kita by design, ya kita misalkan, ayo nak kita baca kisah. Tetap bagi saya pribadi menyampaikan ilmu itu dia bisa informal, tapi juga jangan pernah tinggalkan formal. Karena dengan formal itu akan menghadirkan kekhusyuan, menghadirkan kesungguhan, menghadirkan keseriusan, menghadirkan suasana khidmah. Itu penting. Ya, formal itu maksudnya adalah lahir situasi yang serius, ya tapi tetap santai, tetapi ada takzim, penghormatan, ya, dan itulah di antara adab agar mudahnya masuk ilmu itu kepada kita. Maka orang yang tahu kenapa dia hidup di muka bumi, ya apa tujuan hidupnya di muka bumi, ya menyadari bahwa dia adalah umat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyadari bahwa dia sebagai bagian dari umat Nabi yang punya tugas besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korelasikan dulu kepada Allah. Itu yang memang berat itu. Benang kusut ini ditegakkan sampai dia ketemu dengan Allah. Sampai dia tahu, aku ini bagian dari umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bukan mereka, aku bukan orang-orang yang tidak punya narasi. Biarkan mereka bucin, budak cinta. Biarkan mereka gebah, generasi rebahan. Tapi aku umat Nabi. Nah, maka mulai masukkan kisah-kisah tentang anak-anak di umur usia 14 tahun. Bagaimana kemudian Zubair bin Awwam masuk Islam umur 15 tahun. Bagaimana ada anak umur 14 tahun yang bernama Arqam bin Abil Arqam masuk Islam, dan setelah masuk Islam dia bantu perjuangan Nabi, ya kan? Dia jadi ngaji pertama seperti ini tuh adalah sembunyi-sembunyi. Di mana? Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Anak umur 14 tahun dari Bani Makhzumi yang pimpinannya adalah Abu Jahal. Yang kalau Abu Jahal tahu, oh luar biasa berbahaya itu, gitu ya. Tapi Masya Allah, ya ada anak umur 10 tahun Ali bin Abi Thalib, ada anak umur 16 tahun Talha bin Ubaidillah, ada anak umur 8 tahun Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini umur-umur yang saya sebutkan tadi itu umur-umur ketika mereka masuk ke dalam Islam ini. Ya, ada dua putra Afra yang begitu benci sama Abu Jahal, ya umurnya 14 dan 15 tahun. Ya, kemudian dia sudah punya semangat perjuangan. Ya, dan mereka lah yang menebas daripada Abu Jahal itu. Jadi diberikan kisah-kisah anak-anak di umur 14 tahun. Kemudian kisahkan juga. Jadi kadang-kadang memang itulah metode kisah itu akan memberikan motivasi semangat. Nabi itu ketika menjelang wafat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih sempat mengangkat pasukan besar dan yang memimpin anak umur 18 tahun, ya, yang bernama Usama bin Zaid. Ya, dan jadi ini akan mendorong kepada dia, nah engkau nanti umur 18 tahun atau umur 20 tahun, engkau kapasitasnya akan seperti apa? Ya kan? Engkau nikah umur berapa? Itu mulai dinarasikan mulai sekarang. Kalau anak umur 14 tahun, engkau nikah umur berapa? 24. Oh, berarti 10 tahun lagi, nak. Sebelum ke arah sana begini. Ya, nah, jadi orang itu akan punya semangat ya kalau dia punya narasi agama. Kalau enggak, dia akan jadi budak dunia. Dan budak dunia itu akan membuat orang putus asa. Ya. Kita bisa tahu misalkan gara-gara COVID-19 ini, Menteri Koordinator Ekonomi Jerman
Ya, luar biasa itu, negeri superpower. Baru datang corona pertama kali, awal-awal tuh kan bulan Maret, langsung dia bunuh diri. Kenapa? Putus asa. Kenapa? Nggak punya narasi agama. Dia menganggap dirinya nggak mampu. Ya, kadang-kadang kita menganggap umat Islam lemah. Padahal orang-orang kafir itu lebih lemah lagi. Kenapa? Karena mereka kalau terpuruk nggak punya pegangan. Kita ini kalau terpuruk masih punya Allah. Makanya nak, ya la takhaf wa la tahzan. Jangan pernah bersedih. Nak. Ya, innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Jadi Allah lagi, Allah lagi. Ya, karena itu ketika kita berzikir menyebut nama Allah harus nikmat ya. Subhanallah. Ada lagu apa namanya dinikmati dengan intonasi. Ya, jadi saya kira itu diantaranya. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Sekarang di Indonesia saya lihat mulai dikenal metode parenting yang konsepnya diturunkan dari kitab Injil. Bahkan sudah ada komunitas muslimnya. Saya coba cari tahu konsep ini dan ternyata memang dibilang pembuatnya banyak dapat inspirasi dari Injil. Dan pembuatnya juga seorang barat yang Kristen taat. Disebutkan juga ortu itu pengembala anak yang tujuannya mengarahkan anak, bukan mengisi. Hanya saja oleh versi Islamnya, konsep itu dikatakan mirip dengan konsep fitrah dalam Islam, sehingga bisa diadopsi teknik-teknik. Dan pada prakteknya mereka ambil teknik-teknik belajar si CM ini, tapi teorinya pakai konsep fitrah Islam. Menurut Ustadz, cara islamisasi metode ini apakah tepat dan amankah untuk dipelajari keluarga muslim? Karena menurut saya, kita cuma ambil tekniknya, tapi kalau sumbernya itu banyak dari nilai-nilai Injil, khawatir ada dualisme. Karena sepahaman saya, ilmu itu tidak bebas nilai dan lebih baik berhati-hati jika sudah menyinggung akidah. Mohon bimbingan dan arahannya, Ustadz. Demikian. Ini apa ya namanya? Saya malah baru dengar ini. CM itu kepanjangan dari apa ya? Karena nanti saya juga tertarik untuk mengkajinya. Mungkin Tapi, iya. Ibu Dita bisa menyampaikan. CM itu apa ya? Tapi Charlotte, begini. Ustaz. Apa? Charlotte Nama Mason. Charlotte Mason. Mason itu Israel ya, gerakan Mason. Nama Yahudi Mason itu. Baik, baik itu biasa ya. Jadi orang-orang Yahudi ya berusaha membuat berbagai cara agar kita ikut pada perjanjian lama. Orang Yahudi kan ikut pakai perjanjian lama, Nasrani pakai perjanjian baru gitu. Kita diminta beriman kepada Injil. Tetapi Injil bukan Injil yang sudah diubah-ubah. Ya, tapi Injil yang diturunkan di zamannya. Nah, karena itu likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Bagi setiap umat itu ada syariat dan manhajnya. Metode parenting berarti kan bagaimana syariat mendidik anak. Maka syariat mendidik anak di masa Nabi Isa berbeda dengan syariat di masa Nabi Muhammad SAW. Dan ini menarik ya. Artinya kalau ada yang mengatakan bahwa di dalam Injil itu ada konsep parenting, oke, nggak usah kita justifikasi, nggak ada. Tapi kita diskusi saja. Yang mana konsep parenting di Injil itu? Ya, nanti kita coba arahkan kemana mereka. Karena ya karena kalau kemudian mereka mampu membandingkan antara Al-Quran dengan Injil, maka dia akan dapati bahwa Al-Quran lah ya kitab suci yang lengkap dari A sampai Z. Orang-orang Nasrani, kitab Injil itu tidak punya narasi yang lengkap. Makanya banyak persoalan. Bagaimana cara memandang LGBT misalkan, bagaimana cara berpolitik misalkan, bagaimana cara membangun institusi pendidikan misalkan. Ya, tetapi Al-Quran itu memiliki semua konsep itu. Dan untuk mendidik manusia itu dalam kacamata Islam adalah bukan dengan memilih-milih ayat
di dalam Al-Quran, tapi justru dengan membaca seluruh ayat Quran, 6.236 ayat. Nah, pertanyaannya, siapkah kita membaca seluruh ayat Injil? Karena nanti dia akan terkejut bahwa sebagian ayat Injil itu justru sangat bertentangan atau tidak layak untuk dijadikan referensi bagi bagi dunia pendidikan, bagi anak. Ya, saya bahkan pernah saya sering sekali dialog dengan para pendeta ya, sudah pertemuan 19 ini dengan para pemuka agama, di antaranya adalah pemuka agama Katolik ya dari Korea. Bahkan saya pendeta itu mengatakan kepada saya, ya saya dulu yang mengatakan. Jadi dia seorang wanita ya, ibu doktor, saya bilang, bagus sekali kita ini para pemuka agama untuk mengajarkan kitab suci kita itu dari awal sampai akhir secara keseluruhan, ya, supaya mereka mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Ya. Kata beliau kepada saya, oh nggak mungkin kita mengenalkan semuanya itu. Itu nggak mungkin lah, kata beliau. Ya. Nah, kemudian saya bilang, oh enggak, justru kalau kami dalam Islam, justru semuanya bahkan dihafal, saya bilang. Sejak kecil itu dihafal, meskipun dia belum tahu artinya, nanti udah agak besar dia mulai kaji artinya. Jadi metode kami di Islam itu dari awal sampai akhir. Ya. Nah, jadi metode tidak membaca dari awal sampai akhir itu akan membuat pemahaman yang parsial, gitu ya. Iya, memang tidak ada yang bebas nilai di dunia ini. Kalau kita tidak pakai Al-Quran, maka kita pakai Injil, begitu kira-kira. Kalau kita tidak pakai Al-Quran yang sudah sempurna dan menyempurnakan syariat sebelumnya, maka kita akan pakai Injil sebagai syariat yang sempurna di masa itu, tapi tidak sempurna di masa hari ini. Dan kalau begitu kita telah ingin mengislamisasikan sesuatu yang tidak sempurna. Nah, sesuatu yang tidak sempurna itu bukan diislamisasikan, tapi disempurnakan. Disempurnakannya dengan apa? Ya, dengan Islam, dengan narasi dalam Islam. Ya, karena itu kemudian pendidikan itu bukan mengarahkan. Pendidikan itu bukan apa tadi? Bukan hanya mengarahkan, tapi hanya bukan mengisi. Pendidikan itu bukan mengisi, hanya mengarahkan. Nah, ini bertentangan bukan hanya dengan konsep Islam, tapi juga dengan konsep pendidikan secara umum. Jadi, what is education? Education itu dalam filosofisnya adalah education is is a process of instilling something into human being. Itu education. Education itu adalah proses untuk instilling, ya, not installing. Ya, instilling, meneteskan sedikit demi sedikit sesuatu kepada orang lain, kepada manusia. What is something? Apa sesuatu itu? Nah, Barat punya persoalan di sini. Banyak sekali profesor Barat dalam bukunya mengatakan, kami ini tahu bagaimana membangun peradaban dalam versi Amerika, ya, tapi kami tidak tahu bagaimana melahirkan anak beradab. Banyak yang menulis seperti itu secara jujur. Nah, Islam punya something-nya apa? Itu al-ilm, ilmu. Ilmu itu dalam dunia pendidikan diinternalisasikan ke dalam jiwa manusia. Mulai dari ilmu apa? Mulai dari ilmu fardu ain, internalisasikan. Baru masuk fardu kifayah, baru masuk keterampilan atau skill. Ilmu fardu ain pun dipecah lagi. Ada ilmu yang paling substantif, namanya ilmu akidah. Kemudian masuk ilmu ibadah. Kemudian ilmu akhlak. Itu semua ilmu fardu ain. Dan ilmu fardu ain ini wajib selesai dalam pendidikan-pendidikan menengah, dasar menengah. Itu selesai. Nah, ini kan konten namanya. Jadi bukan kemudian kita mengarahkan anak kemudian mencari sendiri. Bukan. Tapi kita yang menanamkan. Bagaimana cara menanamkan itu? Ya bisa dengan keteladanan, dengan pembiasaan, dengan penugasan, dengan kisah, dengan mengambil pelajaran, dengan berdialog, dengan memberikan motivasi dan ancaman. Nah, karena itu kaitan dengan konsep fitrah itu seperti apa? Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Setiap manusia itu terlahir dalam kondisi fitrah. Ya, fitrahnya manusia itu apa? Disyarahkan fitrahnya manusia itu adalah bertauhid. Fitrahnya itu mengenal Allah. Jadi dia lahir itu sebenarnya sudah punya potensi mengenal Allah. Tugas kita menguatkan pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dirinya itu Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Kalau kemudian kita ingin, jadi dari mana kata sambungnya, kita bisa melahirkan anak yang Islami, tetapi dengan sumber Yahudi ataupun Nasrani. Ya, tentu tidak bersambung. Karena itu cara agar kita kita melahirkan anak yang beradab dalam konteks Islam adalah dengan menanamkan sumber-sumber yang bukan dari Injil dan bukan dari Taurat, tetapi dari Al-Qur'an. Karena itu Nabi mengatakan inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan adab dari Allah. Maka ajarkanlah dia kepada orang-orang semuanya. Nah, artinya kita mengajarkan itu dari mana? Dari Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu telah mengandung kan gini, kita ingin memasukkan sesuatu kepada manusia. Sesuatu itu kualitinya harus benar, sahih. Istilah bahasa Arabnya khobar sodik gitu. Jadi dia harus divalidasi dulu. Ini informasi banyak. Ya, big data ini banyak, tapi nggak semua informasi itu adalah ilmu. Jangan-jangan sekedar knowledge aja, pengetahuan. Nah, pertanyaannya, kalau kita pakai narasi dari Injil, sudahkah kita memvalidasi bahwa informasi itu memang layak dijadikan sumber ilmu? Itu udah PR itu. Sementara sudah ada Al-Qur'an yang memang dia dirawat kebenarannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga kebenarannya. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran ini dari Allah yang kalau kalian ajarkan kebenaran ini, maka anak kalian tidak akan jadi peragu. Karena dia yakin dengan kebenaran yang sejalan dengan fitrahnya. Jadi saya kira perlu untuk didiskusikan dengan berbagai aspek kepada sahabat ibu, ya, karena secara umum berarti dia tidak sedang meyakini konsep-konsep Al-Qur'an, karena terbukti dia lebih mengikuti konsep-konsep dari Injil. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Aisyah. Amalan apa yang harus dilakukan sebelum menikah agar Allah karuniakan keturunan yang soleh dan soleha, khususnya untuk kaum muslimah? Bismillahirrahmanirrahim. Semua amalan baik dilakukan. Dan jangan lupa selalu bertawassul dengan amal baik kita. Ya Allah, saya sudah berbuat baik dalam apapun ya. Saya sudah berbakti kepada kedua orang tua, saya berbakti kepada kepada suamiku, saya telah membantu manusia, ya, maka berikanlah anak yang soleh, ya. Rabbana hablana minas salihin, ya Allah karuniakan untuk kami anak yang soleh. Amalan yang kedua adalah jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Jadi contoh saja sederhananya bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria alaihissalam, betul-betul meskipun ya puluhan tahun itu Allah nggak kabulkan doa mereka. Sebenarnya apakah benar Allah nggak mengabulkan? Enggak, Allah kabulkan. Tapi Allah tahu bagaimana kapan yang paling tepat untuk mengabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikasih anak umur 86 tahun. Ya. Keluarga Imran pun demikian. Ya, tetapi ya istrinya Imran itu sampai begini, ya. Kalau kita baca dalam Al-Qur'an, istrinya Imran itu sampai bernazar, ya Allah, kalaulah akhirnya doa kami dikabulkan, Engkau berikan kami anak, ya saksikan ya Allah, aku akan membaktikan hidupku kepadamu dengan cara untuk menghabiskan waktu lebih banyak untuk membuat anakku nanti berbakti kepadamu. Mudah-mudahan anak itu menjadi anak laki-laki yang tumbuh besar menjadi
pejuang agamamu. Ternyata yang lahir anak perempuan. Tapi langsung dia sudah terbiasa prasangka baik kepada ya Allah, anak laki-laki memang tidak sama dengan anak perempuan, kata istrinya Imran. Tetapi meskipun dia anak perempuan, dia insya Allah yang terbaik bagiku. Maka tetap dia didik anak itu. Siapa nama anak itu? Namanya adalah Maryam binti Imran. Penutup surat At-Tahrim menguatkan itu. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam binti Imran itu ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Luar biasa, wanita itu ya mampu menjaga kemaluannya, dia suci betul, dia taat betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah ya satu di antara dua pemimpin wanita di jannahnya Allah. Yang ketiga adalah ya pilihlah calon suami ya, pilihlah calon suami yang punya visi yang sama. Ya, jadi kalau kita ta'aruf dengan laki-laki itu yang didiskusikan jangan yang teknis. Diskusikan apa visimu berkeluarga. Bagaimana caramu kalau ada masalah. Ya. Bagaimana program-program hidup kita dalam berkeluarga. Itu hal seperti itu. Ya, karena insya Allah kalau kita punya suami yang sevisi dalam pendidikan anak, maka hidup kita akan lebih efektif, gitu ya. Saya kira minimal itu yang dapat dilakukan sebelum menikah, ya. Dan tentunya banyak menghadiri kajian-kajian seperti ini, ya. Dan kemudian bertawasul, ya Allah, saya telah belajar ilmu, yang mudah-mudahan bertawasul dengan amal baik ini, Engkau mudahkan jodoh yang baik untukku, dan Engkau lahirkan dari rahimku anak-anak yang soleh, yang cerdas, yang kuat, yang tidak cacat, yang baik, dan menjadi pejuang agama Allah. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan terakhir sepertinya, bagaimana mendidik anak yang berada di lingkungan jauh daripada agama? Sedangkan kita ingin anak kita menjadi anak yang selalu taat kepada agama. Demikian. Baik, saya kira ini mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya. Ya, jadi mendidik anak yang berada di lingkungan jauh, yang berada di lingkungan jauh daripada agama. Baik, Nabi SAW katakan almar'u ma'adini khalilihi. Ya, seseorang itu bersama agama saudaranya. Maka perhatikanlah dari mana dia mengambil agamanya. Nah, karena itu kemudian kalau dia berada di lingkungan yang jauh dari agama, tergantung. Pertama, apa alasan kenapa dia berada di jauh dari agama? Kedua, apakah memang dia sudah diberikan kepercayaan untuk jauh dari agama? Jadi memberikan kepercayaan itu pendidikan juga. Ya artinya misalkan kita selama ini sudah sering berdialog pemikiran dengan anak-anak kita, ya. Kemudian kita berikan kepercayaan, nak, ya, bisa mau kasih kepercayaan kepadamu. Insya Allah bersama dialog-dialog kita selama ini, ya engkau mampu, ya, untuk bertarung pemikiran. Karena yang berbahaya itu, ya, adalah perang pemikiran, Bapak Ibu. Di lingkungan yang jauh dari agama itu, pemikiran itulah yang akan membuat seseorang itu bisa berubah. Ya, yang bisa mengalahkan Islam ini bukan peperangan fisik. Kalau peperangan fisik susah kalahnya umat Islam ini. Tapi ghazul fikr, perang pemikiran. Ya, perang pemikiran. Pemikiran manusia itu diubah. Ya, nah, kalau anak kita sudah punya benteng, ya insya Allah perang pemikiran itu akan mendewasakan dia. Tapi kalau dia tidak punya benteng, ya betapa banyak ya anak-anak yang dari SD, SMP, SMA di sekolah Islam, dia selalu dalam sesuatu yang homogen. Begitu masuk di kampus, salah satu kampus yang saya tidak sebutkan namanya kira-kira, tiba-tiba ada yang 4 bulan masuk kampus tersebut, yang tadinya pakai jilbab, dia malah buka jilbab, bahkan murtad. Ada yang kemudian pemikirannya jadi sekuler. Padahal selamanya SD, SMP, SMA dia belajar agama. Nah, kenapa? Karena tidak pernah masuk ke wilayah pemikiran. Kita nggak terbiasa dialog sama anak-anak kita, berpikir tentang masalah-masalah yang mudah saja, ya, sampai kepada masa-masa yang sulit. Nah, begitu mereka nanti ketemu dengan kampus yang berpandangan sekuler, dia nggak siap, dia akan masuk ke sana. Nah, karena itu tergantung nanti alasannya, ya, tapi kuatkan pemikirannya. Kalau Bapak Ibu sudah yakin anak ini soleh dan memang dia
ada misi, misalkan dia harus mengambil S1 di sana dalam bidang tertentu, selalu jaga komunikasi. Ya, buat video call berkala, ya, tetap lakukan halakoh virtual, ya, seperti ini, ya, ke 30 menit atau 45 menit dalam sepekan, itu luar biasa, ya, berdiskusi, dialog, ya, bukan sekedar bertanya apakah uang sudah habis, bukan, ya, tetapi bagaimana agendamu, rencanamu, ya. Dekatkan juga dia dengan kelompok-kelompok pengajian yang baik, ya, di sana. Ya, jangan sampai dia hidup sendirian, ya, dekatkan siapa orang yang bisa dipercaya di sana, ya, dan seterusnya. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan katsiran atas semua ilmunya. Sebelum ditutup, kami mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa. Ada saudara kami, pengurus dari Rohis Landakers, dan juga yang aktif di Rohis Landakar ini, Ibu Dr. Yuni, saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit, dirawat di RSCM. Juga ada Ibunda dari Ibu Dr. Vera juga sedang dirawat. Kita mohon Ustadz bisa memimpin doa. Demikian. Baik, mari kita tundukkan diri kita dan pandangan kita, bermunajat kepada Allah untuk kesehatan diri kita dan kesehatan saudara-saudara kita. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dalam mendidik anak-anak kita, dijadikan anak-anak kita soleh dan solihah, dan dikumpulkan di jannahnya Allah di tempat yang tertinggi dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali dulu sebelum berdoa dengan bersama-sama membaca Fatihatul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين دعاؤنا لأختنا اللهم رب الناس أذهب الباس واشفيهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر به سقما اللهم عافهن في بدنهن اللهم عافهن في سمعهم وأبصارهن اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اكشف عنا وبا البلاء والفتن والأمراض والفيروسيات والكورونا وغيرها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Ustaz. Terima kasih. Kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dokter semuanya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz Ridho, barakallah. Baik, barakallah.